Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazan idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, pujian dan syukur kita tetaplah untuk Allah. Apapun keadaan yang sedang kita hadapi saat ini, sejujurnya nikmat Allah bagi kita dan untuk kita jauh lebih besar dan lebih banyak. Maka kita ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihah. Walhamdulillah ala kulli hal. Setelah itu salawat dan juga salam marilah sama-sama kita hadiahkan untuk kekasih Allah dan kekasih kita bersama, Asyraful Anbiya wal Mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak tahu acara macam ini sampai berapa lama masih diizinkan oleh Allah. Satu persatu larangan telah dibuat untuk mengurangi pertemuan-pertemuan yang sifatnya massal seperti ini. Di Arab Saudi kita sudah sama-sama paham apa yang saya sampaikan, hadis tentang akan terhalang umatku nanti di akhir zaman melaksanakan ibadah haji dan umrah, sepertinya sekarang sudah jadi kenyataan. Sesuatu yang mungkin membuat kita tak mengharapkan kalau terjadinya di zaman kita, tetapi kita sudah menyaksikan sekarang. Jumat kemarin pemerintah kerajaan Arab Saudi melarang khutbah tak boleh lama. Jumat seluruhnya dari khutbah sampai selesai hanya 15 menit. Dan sekarang mataf juga dilarang orang untuk tawaf di sekitarnya. Mimpi saya 3 tahun yang lalu, saya melihat Ka'bah itu sepi, buram dan suram. Saya tidak mengerti apa maksudnya. Sekarang apa yang saya lihat dalam mimpi jadi kenyataan seperti apa yang ada. Kaum muslimin yang kami muliakan, di Mekah juga sudah ada orang-orang yang terinfeksi oleh COVID-19 ini di Mekah. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sekarang untuk COVID-19 sudah menjadi pandemi, bukan lagi epidemi, karena sudah lebih 150 negara yang positif terjangkiti oleh COVID-19. Tidak terkira kerugian masing-masing negara secara ekonomi. Hancur lebur ekonomi masing-masing negara. Seluruhnya menuju terjun bebas sekarang ini. Saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kalau sebelumnya Cina babak belur dan menuju kepada kondisi yang terberat, ternyata disusul oleh Iran, disusul oleh Korea Selatan, disusul oleh Italia. Italia malah lockdown satu negara, ya. Setiap kota-kotanya sudah dikunci. Dan ini juga terus ke Perancis, Inggris, Belanda, Jerman, menyebar terus, ya. Sampai negara adidaya, negara superpower Amerika menganggarkan dana yang lebih besar lagi untuk mencoba perang melawan corona. Bala tentara Allah yang tak nampak Allah kirimkan kecil. Sementara bala tentara mereka yang banyak seperti Cina punya 2 juta tentara tak mampu berkutik. Bahkan Israel sendiri mengkarantina 13.000 tentaranya. 4.000 sekian sudah dilepaskan. Bagaimana kita menyaksikan Korea Utara yang tentaranya kita dengar sangatlah beringas keras, ternyata juga dibabak beluri oleh COVID-19. Tak nampak, Pak, tak nampak. Sekarang ini semua negara sedang dalam kondisi berkabung dan berduka cita sebab petaka COVID-19 ini. Wahai Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sepanjang apakah berita ini akan berlangsung? Kalau menurut WHO, ini akan berlangsung
selama 18 bulan. 18 bulan, ini bukan sebentar. Sejak 23 Desember sampai nanti 18 bulan setelah itu. Dan ini tidak ada negara yang akan mampu bertahan. Karena masing-masing mencoba mengklaim sudah menemukan vaksinnya. Tapi vaksin itu untuk bisa lulus harus uji klinis terlebih dahulu. Dan ini memerlukan waktu lebih kurang 2 bulan. 2 bulan untuk Cina, tamat sudah Cina. Karena Cina tidak mempunyai waktu lebih daripada 1-2 minggu ke depan, maka bila tidak ditemukan solusi cepat, maka Cina berakhir. Secara ekonomi, mereka sudah benar-benar dalam keadaan di ujung tanduk. Makanan mereka juga digarap oleh ulat bulu. Ratusan hektar, ratusan juta hektar habis peternakan pertanian mereka. Ditambah lagi serangan belalang raksasa yang datang dari gurun, ya. Dan ini kemampuan memakan pertanian yang ada di Cina itu oleh belalang gurun ini, satu hari itu dapat memakan 35.000 stok makanan manusia. Dan menurut PBB, ini belalang gurun yang besar-besar dan menggigit manusia ini, di bulan April besok, ini jumlah mereka sudah 500 kali lipat dari yang ada sekarang. Tak tahu mana yang lebih ganas nanti, belalang ini atau corona. Luar biasa yang sedang Allah datangkan kepada makhluk sombong yang berkata, tidak ada satupun kekuatan yang bisa mengguncang Cina. Butuh 1 minggu saja. Maka sudah benar-benar kelimpungan dan menuju kepada titik paling nadir bagi mereka sekarang. Dunia susul menyusul. Negara sedikjaya Jepang, teknologinya juga sekarang ini sudah mengerahkan semua daya mereka. Negara yang begitu hebat dan kokohnya seperti Singapura juga sudah mengalami kerawanan pangan, dan ekonomi mereka juga sudah mengalami masa-masa yang sangat berat. Malaysia jangan ditanya, Australia apalagi, ya. Thailand juga sekarang sudah mengalami hal yang sangat menegangkan. Kaum muslimin yang kami muliakan, Indonesia juga mengalami peningkatan yang sangat tajam. Sehingga kebijakan demi kebijakan sudah mulai dibuat oleh Gubernur DKI kita, ya, di mana beliau perintahkan sekolah stop dulu, ya kan? Sekolah dilanjutkan secara online dan seterusnya. Dan kebijakan publik sudah mulai ditutup satu persatu, seperti Car Free Day juga sudah mulai ditutup di beberapa titik dan sebagainya. Dan kemarin secara resmi Bapak Anies sudah memasukkan surat kepada PA 212, kepada panitia yang akan mengadakan acara akbar pada hari Sabtu depan, di mana kita akan melakukan Isra Mi'raj terbesar di seluruh dunia di Monas. Ini rencana kita dalam rangka membela dan membebaskan Baitul Maqdis. Ini program terbesar kita, kemudian diminta oleh Pemda DKI agar ini di stop dulu, dipending dulu, ya, untuk jangka waktu yang kita lihat ke depan. Kita evaluasi setelah 2 minggu setelah ini. Ibarat Allah yang kami muliakan, bagaimana menurut Bapak Ibu, apa yang akan terjadi ke depan? Saya hanya mampu membacakan dari hadis-hadis Nabi, ya. Dari hadis Nabi, inilah yang akan terjadi ke depan. Berikutnya yang akan terjadi setelah bermunculannya penyakit-penyakit yang menular sebagai wabah bagi manusia, yang berikutnya terjadi adalah terjadinya kelangkaan pakan, dan ini sedang on the way. Terjadinya kelangkaan pakan karena orang nggak produksi lagi, Pak. Hewan ternak mati dalam jumlah yang tidak terkira-kira. Sebab negara-negara ketika melakukan lockdown, ya, tiap-tiap kotanya, tiap-tiap negerinya, otomatis rakyat nggak boleh kemana-mana. Maka ternak-ternak mereka yang ada, siapa yang akan urus? Makan minum mereka, siapa yang akan antarkan? Pabrik-pabrik stop. Ini yang terjadi di Cina, Pak. Didatangkan 40 kontainer, satu kontainer itu bisa membakar mayat dan bangkai dalam ukuran 5 ton. Dan daya bakarnya hanya butuh beberapa menit, karena panasnya 800 derajat Celcius. 40 didatangkan, Pak. Sampai-sampai sulfur yang ditangkap oleh satelit yang ada di atas kota-kota Cina itu sudah di atas 1.500. Dan ini adalah apabila mampu membakar 15.000 mayat dalam
satu kali pembakaran. Suatu perkara yang mengerikan wahai kaum muslimin. Ternak-ternak mati semua. Sementara pertanian yang ada digarap oleh ulat bulu dan belalang. Masya Allah, apa yang tersisa lagi kaum muslimin? Pabrik-pabrik stop. Maka stok-stok yang ada di pasaran sekarang, pasaran dunia, ini ngabisin yang sudah ada. Setelah itu semuanya menjadi membumbung naik. Lalu kata Rasulullah, nanti di akhir zaman, uang yang banyak, gaji yang banyak, takkan mampu membeli makanan yang diperlukan. Ini akan terjadi, Pak. Saya tak tahulah bagaimana solusinya, demi Allah saya tak tahu. Ya, uang yang banyak, orang-orang yang digaji banyak tidak akan mampu memenuhi kebutuhan mereka untuk makan minum saja. Dan pada puncaknya dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, tak akan terjadi kiamat sampai terlebih dahulu kata Rasulullah, tetangga karena lapar, dia akan bunuh tetangganya demi memperebutkan sepotong roti yang ada di tangan tetangga. Ini karena kelaparan, Pak. Dan ini adalah krisis yang akan kita hadapi bersama-sama. Sungguh demi Allah, seandainya Allah tidak memberikan solusi, maka mungkin kita termasuk yang mengalami peristiwa-peristiwa ini dalam kondisi berat, karena kita tinggal di tengah kepadatan penduduk. Kita tinggal di kota-kota besar. Kecuali yang tinggal di kampung-kampung, kecuali yang tinggal di perbukitan, yang membuat perumahan, yang mempunyai perkebunan sendiri, ternak sendiri segala macamnya. Insya Allah mereka punya. Inilah makanya dari dulu saya ajarkan, saya anjurkan, betul tidak? Dari dulu saya anjurkan, ayo tinggal di, siapkan tempat tinggal, siapkan peternakan, pertanian di bukit-bukit. Karena hadis Rasul mengatakan, sebaik-baik orang beriman yang selamat di akhir zaman, yang lari ke bukit-bukit, kata Rasulullah. Mereka bawa ternak-ternak mereka bawa harta mereka tinggal di situ dengan keluarganya menyelamatkan imannya. Udah berapa tahun saya anjurkan ini, tapi banyak orang tak peduli, hanya mendengar saja. Nah sekarang kita tinggal di kota-kota besar, dalam keadaan kelaparan nanti, kemana mau didapatkan makanan? Maka tetangga kan brutal, Pak, karena tetangga kita tak tahu gini orang beriman atau tidak, orang fasik atau bagaimana. Maka dia akan datang di tetangganya, menyangka tetangga punya makanan, lalu dia obrak-abrik rumah tetangga itu dan dia bunuh tetangganya demi memperebutkan makanan. Tapi kalau orang beriman, yang tinggal bersama orang beriman, selapar apapun tak akan melakukan kejahatan itu pada tetangganya. Betul tidak? Saya sayang sekali, saya sayangkan, tetapi apa boleh buat? Alhamdulillah secara pribadi saya sudah melakukan persiapan. Dan orang-orang yang mau percaya dan beriman saya persilahkan datang, merapat dan bergabunglah. Tapi tentu saja ada syarat-syaratnya. Tetapi saya anjurkan sebenarnya sebelumnya tiap provinsi siapkan itu tempat-tempat. Di mana nanti ketika terjadi hal yang paling menegangkan, sudah tersedia tempat itu, sudah ada rumahnya, sudah ada sumurnya, sudah ada kebunnya, sudah ada ternaknya, sudah jalan dan orang-orang beriman sudah tinggal juga di situ. Baiklah Bapak Ibu, saya rasa it's too late. Now it's too late. Ya, sudah sangat terlambat. Namun Ustadz, kalau kami bisa kejar gimana Ustadz? Lebih bagus daripada sama sekali tidak. Kita sekarang ini berpacu menunggu Ramadan. Kita tak tahu apa yang akan terjadi Ramadan ke depan. Semoga semuanya baik-baik saja. Amin. Namun sejauh ini, wahai hamba-hamba Allah, kegampangan saya berlanjut. Apa yang terjadi? Jadi tolong tadi sebutkan apa yang akan berlaku setelah ini. Berlaku kelangkaan pakan, kelaparan di mana-mana yang menyebabkan orang membunuh demi makan. Ya. Ini hadis-hadisnya sahih dari Rasulullah SAW. Nanti Pak di luar ada buku ensiklopedia akhir zaman ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Dia adalah ulama dari Palestina yang kembang dan berjaya di Mesir. Tolong dibaca bukunya Pak. Ini hadis-hadis Nabi yang akan terjadi di akhir zaman. Kelaparan global karena kelangkaan pakan. Ya, ini akan menjadikan harga-harga mahal dan sulit didapat. Itulah orang-orang akan menjadi gelap mata. Nah saat itu yang dapat solusi adalah orang-orang yang sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari tempat-tempat tinggal di bukit-bukit yang subur. Inilah anjuran saya dari dulu. Ini Sensei, sudah berapa lama Sensei mendengarkan saya menyampaikan ini? Udah bertahun-tahun saya sampaikan. Cuman ini kayaknya angin lalu saja sama orang, betul tidak? Sekarang bagaimana Pak? Sudah begini kondisinya. Ya, tapi menurut saya masih belum terlambat kalau Pak bergerak cepat. Bergerak cepat, cari tempat-tempat di mana tempat-tempat itu jauh dari gunung berapi. Ingat ini pesan saya baik-baik. Jauh dari gunung berapi, jauh dari kota-kota besar, jauh dari laut, tinggi dari laut. Kemudian bukit-bukit itu subur, punya sumber mata air sendiri. Bisa bercocok tanam di sana, bisa beternak di sana. Kumpulkanlah orang-orang soleh, orang yang bertakwa, kapling-kapling daerah itu dan buat rumah di sana. Pastikan ada ulama yang bersama dengan kita. Buatkan rumahnya bersama-sama. Bangunkan masjid yang emergensi, masjid emergensi. Mulailah menata tempat itu. Sementara biarkan pesantren yang kelola. Tapi nanti ketika keributan sudah ada pada puncaknya, kita sudah tahu kemana tempat kita lari.
Di situ sudah tersedia peternakan kita, sudah jalan perkebunan kita, pertanian kita. Kalau Bapak merapat semuanya ke tempat saya, di pesantren saya, di Payakumbuh, nggak muat Pak, tempat kita kecil, ya. Dan itu pun saya akan sortir dengan sempurna sortirannya. Saya akan pilih betul orang yang saya kenal saja. Orang yang nggak saya kenal, saya mungkin tidak akan pilih dia. Kecuali orang benar-benar serius, saya akan lakukan interview, saya lihat semacamnya, benar-benar dia sudah bisa, silahkan. Tapi secara umum saya berharap setiap provinsi ini punya. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi ini ke depannya akan terjadi kelaparan global dan kekelangkaan pakan, orang sampai berbunuh-bunuh demi makanan. Tapi demi Allah, sepahit apapun keadaan, komunitas orang beriman tidak akan saling membunuh sesama mereka. Dan juga Allah menjamin, lihat surat Al-A'raf ayat 95. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Kalau sudah berkumpul orang-orang beriman dan orang bertakwa di sebuah kampung, Allah jamin rezeki mereka terbuka lebar, dari langit barokah akan turun. Dari bumi terbentanglah barokah yang banyak, rezekinya terjamin. Ini sebab kenapa kita perlu buat perkampungan orang-orang beriman yang bertakwa di akhir zaman. Karena Allah jamin rezeki mereka. Tapi sayang, sejak 4 tahun yang lalu saya menghimbau-himbau, saya mengajak-ajak, ya, orang-orang hanya sekedar mendengar, mengangguk-angguk, tapi belum ada yang bergerak. Sekarang udah dekat, baru kelimpungan, mau cari, maaf Pak, sudah agak sangat terlambat. Tapi sekali lagi saya katakan, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kalau besok Bapak nggak bergerak juga, ya sudah. Saya hanya sekedar nyampaikan kok. Daripada kita tinggal di kota, nggak terjamin keamanan kita di tengah kota ini. Sejago apapun sensei dikeroyok rame-rame, 1000 orang serentak karena lapar, emang sensei bisa ngelawan? Nggak bisa. Jackie Chan sekalipun akan tewas. Baik, apa berita berikutnya akan terjadi berikutnya kaum muslimin? Yaitu, coba lihat besok ini, apakah penahanan jamaah umroh sampai berlanjut enggak Ramadan? Kalau sampai berlanjut, ini adalah lampu kuning Pak. Dan seandainya berlanjut sampai haji, lampu merah. Berarti seluruh bumi akan mengalami bencana-bencana alam yang mengerikan. Kalau sampai jamaah haji juga tertahan besok ini, tidak bisa berangkat. Ya Allah, semoga tidak terjadi ya Rabb. Demi Allah Bapak akan saksikan, sempat terjadi Ramadan besok ditahan jamaah umroh, nggak boleh itikaf di tanah haram, ya. Ini petaka terbesar Pak. Dan itu lampu kuning. Apabila sampai haji juga masih ditahan, lampu merah sudah. Seluruh dunia akan serentak terjadi bencana-bencana alam yang mengerikan. Gempa-gempa dahsyat, tsunami di mana-mana, gunung meletus di mana-mana, angin topan puting beliung, kemudian badai yang mengerikan. Setelah itu kemarau ekstrim yang sangat panas dan sebagainya Pak. Berlapis-lapis ujian yang akan dihadapi. Kalau sempat, musim haji juga tertahan. Kenapa demikian? Penyeimbang bumi ini adalah tanah suci. Penyeimbang bumi ini. Bumi ini akan stabil selama orang masih tawaf di sekitar Ka'bah. Sekarang orang tawaf itu betul yang dihalangi. Betul tidak? Kaum muslimin, tersisa yang masih ada itu orang-orang sisa-sisa yang masih tinggal di sana. Mukimin di sana. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Dosa yang dibuat di bumi ini terlalu hitam. Hawa negatifnya membuat bumi ini menjerit. Mereka tidak terima Allah dimaksiati. Kata Rasulullah, tiap pagi bumi berdoa kepada Allah minta izin agar mereka menjadi penyalur azab Allah. Laut juga berdoa karena Allah dimaksiati. Maka laut tidak terima Allah dimaksiati. Udara juga berdoa, langit berdoa minta izin pada Allah. Selama ini Allah masih menahan. Karena apa? Masih ada hamba-hamba yang soleh beramal. Sekarang tempat pusat amal yang mampu mencetak nilai pahala terbesar di bumi adalah Masjidil Haram. 1 kali sholat di sana. Jadi kalau seandainya tidak Ustadz, sujud syukur kita sama-sama. Berarti belum sekarang, alhamdulillah. Tapi kalau sempat saya katakan lampu merah ada. Bumi ini akan mengalami bencana-bencana mengerikan Pak. Mengerikan. Fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun. Qala rajulun minal muslimin wa mata dzaka ya Rasulullah qala idza zaharatil qainat wal ma'azif wa syuribatil khumur
gempa-gempa besar akan terjadi, banyak bumi-bumi yang tenggelam, banyak laut yang naik ke atas dan menenggelamkan kota-kota, kemudian hujan meteor akan jatuh, banyak terjadi perubahan bentuk. Kapan itu ya Rasulullah terjadinya? Nabi menjawab, kalau saat itu kalian menyaksikan, idza zaharatil qainat, bila penyanyi-penyanyi wanita, penari-penari wanita sudah didatangkan dari mana-mana. Yang dimaksud oleh Nabi itu adalah penguasa Mekah Madinah. Karena kalau ini sudah Pak seluruh dunia. Indonesia udah lama, Asia Tenggara udah lama, Afrika, Eropa, Amerika, Rusia sudah lama dengan nyanyian, betul tidak? Tapi yang selama ini tidak pernah adalah Arab Saudi. Sekarang sejak 2016 Arab Saudi sudah mendatangkan penyanyi-penyanyi wanita. Betul? Mereka sudah membuka simpul demi simpul syariat, satu persatu mereka lepaskan. Satu persatu pintu-pintu maksiat mereka buka lebar-lebar. Wal ma'azif, apabila musik dan alat-alat musik, pemusik-pemusik kalian sudah undang berdatangan dari mana-mana. Sudah sekarang ini Arab Saudi sudah melakukan. Bahkan penyanyi-penyanyi India juga mereka masukkan dengan tarian neraka mereka. Bahkan K-pop pun mereka masukkan. Bapak Ibu yang kami muliakan, ada acara konser musik, undang penyanyi-penyanyi dunia. Ini yang mereka lakukan sekarang. Wasyuribatil khumur, apabila musik, apabila minum-minum memabukkan, sudah kalian konsumsi tos-tosan, udah nggak malu-malu lagi. Ini terjadi sekarang kaum muslimin. Minum-minum memabukkan bagi mereka sudah bagaikan minuman harian. Bagaikan kita minum Coca-Cola, bagaikan kita minum air mineral biasa. Bagi mereka sudah biasa. Ini sudah terjadi sekarang ini. Maka saat itu kata Rasulullah, akan terjadilah bencana-bencana besar.